disampaikan oleh Al-Ustaz Abdul Muhtadir Tongah MPD. Sebelumnya, kami himbau kepada jamaah sekalian untuk mengikuti ceramah dengan hikmat dan tidak meninggalkan tempat sebelum acara diakhiri dengan doa. Kepada Al-Ustaz, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Kadis yang kita banggakan, seluruh panitia yang kita cintai, pelaksana acara malam ini suatu hal yang sangat harus kita hargai. Nanti mohon maaf ada yang kurang amplop panitia katanya yang makan, semua panitia. Makanya orang sekarang Pak Kadis paling payah jadi panitia. Kenapa? Karena bukan dihargai, bahkan dicurigai. Jadi mudah-mudahan panitia malam ini tetap tuluskan hati, walaupun nanti apa yang terjadi, niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala agar semua jadi amal baiknya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, Isra wal Mi'raj ini hal yang terpenting adalah salat. Perjuangan Nabi menjumpai Allah melalui perantara Nabi Musa di langit ke-6 yang disampaikan Pak Kadis tadi, dari mulai 50 waktu sampai menjadi 5 waktu. Ditanya oleh Nabi Musa, "Ya Muhammad, ma faradallahu ala ummati?" Apa yang dipatukan Allah terhadap umatmu? Maka Rasul menjawab, "Faradallahu ala ummati khamsina salah." Dipardukan Allah terhadap umatku 50 waktu salat. Kata Nabi Musa, "Farji' ila rabbik fa inna ummataka la tuti." Muhammad, jumpai Tuhanmu, takkan mampu umatmu melakukan salat 50 waktu. 5 kali Nabi Muhammad naik turun Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Sampai yang kelima kata Nabi Musa, "Farji' ila rabbik fa inna ummataka la tuti." Muhammad, 5 waktu pun umat enggak akan mampu. Minta kurangi sama Allah. Nabi Muhammad menjawab di ujung hadis ini, "Istahaitu min Rabbi." Udah malu aku sama Tuhanku. Kita sekarang yang 5 tak tahu malu masih kita tinggalkan. Zaman sekarang takut orang tua tersinggung, anaknya kok disuruh sholat, nanti marah merajuk keluar rumah, udah keluar rumah ninggalkan rumah. Apalah bahaya Ustaz? Biarkan Ustaz, yang penting sehat dia, nggak mencuri dia, nggak makan narkoba dia, nggak ngerampok dia. Jadi kalau nggak sholat nggak apa-apa. Zaman sekarang itu jawabannya Pak. Jadi minta tolong, jadilah orang tua yang cerewet. Ibu dulu waktu anak gadis begitu dibuat mak kita gitu, diketoknya pintu kamar, sobo, bentar lah mak, sobo, bangun. Kalau sekarang macam mana mau bangun? Mamanya pun tidur satu kamar sama anaknya. Macam mana mau sholat? Mak tidur, ayah tidur, anak tidur satu kamar, bangun tengah halapan, kesiangan mak sama. Jadi saya berharap mohon maaf, minta tolong ya, ajak anak-anak. Makanya Pak DKM, selagi masih ada anak-anak ke masjid jangan diusir. Itulah nikmat anak-anak kalau ibadah. Apalagi ini pada rasa. Kemana orang ke sholat kalau nggak ke masjid ini? Banyak sekarang pengurus masjid risih melihat anak-anak ke masjid. Asalkan masuk anak-anak mulai merubah muka waktu. Jujur dulu kalian, ada nggak di sini bapak-bapak ngusir anak-anak di masjid? Ada? Ada Bu? Jawab dulu, ada? Di Palestina yang pertama dibunuh anak-anak Palestina. Jawabannya, kenapa anak-anak yang dibunuh nggak ada kaitannya sama peperangan? Jawabannya, anaknya dibunuh biar jangan ada pelanjut pembalas dendam.
Kita memang gak Israel Pak, tapi watak kita kayak Israel. Israel tak suka anak-anak Muhammad menjadi pelanjut dakwah Islam, sama kayak kita. Asalkan masuk anak-anak berisik, diam, ayo. Dan minta tolong bapak-bapak yang suka musuh anak, jangan kait-kaitkan ayahnya nggak ke masjid, kalau anaknya ke masjid. Syukur anaknya nggak ke ayahnya nggak ke masjid. Ini kau ayah kau nggak ke masjid, apa urusannya sama ayahnya? Syukur Pak, ini kadang-kadang diam. Anak-anak makin dimarahi, makin gak ada harga diri kita. Jangan kayak gitu sama anak-anak sama anak-anak berani. Sama ayah kulawa gitu, berani, kamu orang tua. Makanya sekarang ngeri. Bu, amin siapa yang paling kuat di masjid? Anak-anak. Waladdallin. Awak pun semangat. Kalau kita ngangak saja mulut kita, anak itu, ada yang ngerok, ada yang kepanjangan, ada A-nya panjang, B-nya pendek, amin. Ada. Dan Pak, coba ingat dulu waktu anak-anak kita sholat, pasti kayak anak-anak sekarang. Mohon maaf Pak BKM, Pak Kades. Coba Bapak ingat usia Bapak waktu SD sholat di masjid. Gak usah bohong, kawan lagi ruku, sekarang jadi Kades dia. Coba ingat tuh. Memang anak-anak begitu. Ngomong boleh, marahi boleh, ngusir jangan. Silahkan marahi Pak, tapi jangan pulang, di belakang. Begitu ini nggak belak. Ada yang menancam, main potong. Makanya Isra Mi'raj Nabi dari masjid ke masjid, dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa. Apa? Karena peran Nabi menguatkan umat masjid. Saya mohon maaf Pak Bekir, ada 4 sekarang penyakit masjid. Pertama, murah, pengurusnya tersinggung. Berganti sedikit pengurus merajuk, pindah masjid, lepas tangan. Di Medan. Di sini nggak ada Pak Kades, nggak ada bedanya. Ini mengurus umat, bukan mengurus orang kaya. Umat ini macam-macam wataknya. Ada yang tukang protes, datang nggak pernah ada Pak BKM. Protes saja, ke masjid nggak pernah. Ada orang mau tahu dia uang masjid, infak pun nggak pernah bersedekah. Kemarin. Udah dimakan ini, udah main ini. Makanya mohon maaf Pak, karena saya termasuk ustadz yang paling kasar mulutnya ceramah di Medan. Kenapa? Harus begini penceramah. Kalau cuma memuji masjid nggak ada gunanya. Tugas kami menasihati. Kalau tak mau dengan ceramah, jangan tersinggung, jangan awak datang. Sekarang banyak begitu pengurus. Yang lucunya ditinggalkan dia masjid dekat rumahnya, pergi ke belakang, dia lewat ke belakang. Nah, rumahnya di belakang. Ini contoh. Rumahnya di belakang. Lewat di depan ini Pak Kades. Sholat Jumat. Ya, jumpa sama sebelah. Mau kemana Mak? Ke PTPN. Nggak kemarin, nggak cocok. Bu, panitia yang nelpon saya tidak ada pesan materi. Jadi kalau ada yang kena ceramah kemarin ini Allah gerakkan untuk menyampaikan materi. Jangan salahkan panitia. Pesan. Kok pas? Mana tahu siapa yang pas di sini? Yang kedua, jangan tahan-tahan uang masjid. Penyakit BKM ini. Makanya Pak BKM jangan pilih bendahara yang pelit. Kenapa? Uang masjid pun nggak dikasih, apalagi uang dia. Pak BKM, Pak Bendahara, kita mau buat misi apa saja, jangan ganggu masjid. Jangan ganggu. Oh,
Di Medan Pak banyak itu Pak Kades, masjid nol minus saldo, tapi pengajian seminggu 3 kali. Nanti habis pengajian makan malam sama. Tak perlu uang saldo masjid puluhan juta kalau masa ada yatim yang tak sekolah di kampung ini. Apalagi mau Pak Kades kayak begini ha. Ini anak masjid. Kadang-kadang dibilang misalkan udah bocor, keluarkan uang masjid, ganti asbesnya. Ini jangan ganggu uang masjid, jangan ganggu uang masjid. Jadi uang siapa mau diganggu? Tidak mungkin uang Pak Kades. Saya mohon maaf, saya pernah dapat DKM masjid. Solo ku hilang waktu pengajian Pak. Gak diganti DKM, memang gak ada otak lebih kayak ini. Tapi kali kurasa, Solo ku hilang. Ini kejadian ini di Jogokaryan, mohon maaf, di Jogokaryan, di Jogja, hilang kereta jamaah Pak Kades, diganti. Kenapa? Dia datang ke rumah Allah. Ini rumah Allah adalah ada haknya. Yang punya rumah lah yang ganti. Saya kejadian Pak di Malela, hilang sholatku pengajian. Hah? Datang BKM, cari apa Ustaz? Solo Pak. Apa kata BKM? Memang rawan di sini. Mana telah rawan di kampung ini? Aku kan pendatang, makanya ya Allah, apa pelit-pelit kali gitu. Jangan tersinggung Pak Bendahara, apalagi bentar lagi Ramadan, buat penggahan, keluarkan paling 5 juta, kutip, kan senang masyarakat. Yang berimpak pun bermanfaat uangnya, jangan tahan-tahan di bank. Ini saldo masjid 80 juta, saldo masjid 20 juta. Anak sekolah ada yang tak sekolah. Luar biasa sekarang. Gak perlu Pak, walaupun ingin punya PTP entah apa, hak kita memakmurkan masjid, bukan bangunannya. Bangunannya pun besar, kadang-kadang gak ada yang datang orang. Saya pernah mohon maaf, masjidnya besar, gak ada orangnya. Aku sendiri jantungan di dalam sembahyang subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu. Habis aku ajang sholat lagi, tiba-tiba datang bapak-bapak terlambat, nggak pakai kode jadi makmum di belakang. Suaranya kayak luar sawah. Siapa nggak jantungan subuh-subuh nggak ada orang. Jantungan aku tidak. Siapa pula yang lebih sini ya? Suaranya kayak menelan orang. Allahu Akbar. Begitu rukuk ku tengok di sela-sela celana aku, siapa pula? Allah, kau nggak nampak suaranya siapa? Yang ketiga Pak, jadikan masjid maslahatnya banyak. Jangan mohon maaf dibuat masjid kayak masjid pribadi. Sekarang banyak. Di mana contohnya Pak Kades? Contohlah masjid lintas Aceh. Dari Aceh Kuala Simpang sampai Banda Aceh, nggak ada masjid yang dikunci. Semua fungsinya untuk maslahat. Kita terbalik. Habis zuhur kunci, asar kunci, maghrib kunci, subuh kunci. Nggak bangun dia terkunci, masjid nggak datang dia. Apalagi yang kedua, Mama, nggak perlu fisiknya besar, maslahatnya kamar mandi perbaiki. Tak perlu Mama, sekarang yang perlu maslahatnya. Kadang-kadang besar masjidnya, WC cuma satu. Jumat, 10 antri, berak pula ke mana lama no. Lama banget. Kenapa kamar mandi bang? Cuma satu, besar masjidnya, kamar mandinya bang. Kawan yang berak pun nggak konsen, memang ada orang yang kurang begitu dulu. Di Mekah Madinah, kamar mandi itu mewah, pakai eskalator. Kalau kita, mohon maaf Pak BKM, tolong pikirkan Pak. Aku dah pengalaman dapat kamar mandi masjid, pintunya kecil, nggak kuat aku masuk. Paksa mereh. Udah mereng pintu. Astagfirullah. Kecil pula tempatnya, nggak kuat pilih, paksa. Cagak begini.
Coba lah ya Allah, kalau bangun kamar mandi Pak yang besar-besar, pikirkan barang-barang kami yang lebar-lebar ini. Kalau yang kecilnya lah, yang gemuk kayak kami, udah mau maaf kecil pintu, ada pula ember. Tuhan itu perlu Pak, air, kamar mandi, lampu, itu namanya maslahat masjid. Tak perlu sedikit rehat pagar, rehat kamar mandi, rehat sana, ganti sini. Maslahat dulu. Mati asik dan tinggal nyaman. Itu fungsi masjid. Yang keempat, penyakit masjid Allah. Penyakit masjid sering dicurigai kemana anggaran yang dikeluarkan. Kenapa rupanya Pak? Tidak cocok sama yang ditulis. Luar biasa. Sampai ada jamaah nelpon saya, berapa yang dikasih panitia? Besar-besar adalah 5 juta. Mak iya ya, ditulis 1 juta. Nah itulah dia, sakit otak. 5 juta rupanya naik-naikkan, padahal memang jauh. Dari mana? Syukuri. Dah, masjid. Makanya Bapak Ibu, sampai Nabi di Madinah pun yang pertama dia membangun kekuatan Islam, masjid, bukan rumah mewah. Itulah sambut Nabi di Madinah. Ayo kita baca. Disambut orang-orang Madinah Nabi Muhammad dari Mekah. Ya. Yang sedian kita yang mengurus orang banyak ini. Kenapa sedihnya? Capek awak. Jangankan dihargai, sering dicurigai. Beli kereta baru nanti pengurus masjid. Bang masjid. Apa lagi? Ngerehab kamar, ngerehab rumah nanti DKM. Buang masjid itu, buang masjid. Dari mana dia? Dari mana? Mana ada kerjaan dia? Ini masjid diolahnya ke sana, ke sini. Padahal anaknya yang ngasih uang sama anaknya. Ya rehab dapur lah ya, direhabnya dicurigai orang. Apa ngeri? Dah, makanya yang kedua baru Rasul jemput sholat. Bapak Ibu, 8 kita minta dalam sholat, tidak ada yang menjanjikan kita untuk kaya. Makanya di kampung ini, kalau ada orang rajin sholat nggak kaya-kaya, jangan salahkan sholatnya. Sholat membuat kita bahagia, bukan harus kaya. Ayo kita baca Bapak Ibu. Rabbighfirli warhamni warfa'ni wahdini wa'afini. Rabbighfirli, ampuni aku. Dengar baik-baik. Warhamni, kasih aku. Wajburni, cukupkan aku. Bukan kaya, cukup. Warfa'ni, angkat derajatku. Warzuqni, berikan aku rezeki. Wahdini, berikan aku hidayah. Wa'afini, sehatkan aku. Wa'fu anni, maafkan kesalahanku. Kenapa yang kami rajin sholat dibuat Tuhan begini cobaannya? Yang tak sholat elok-elok rumah tangganya. Kami tengokkan sama orang pintar Pak Ustaz, tak ada yang tak suka menengok kami, makanya begini radio kami tertutup. Ditengok orang pintar ini tanganku Pak Ustaz. Mulailah dibacanya garisnya apa maknanya. Rupanya dibilangnya miskinlah aku Pak Ustaz, sampai lahir dari mati sampai mati. Apa maknanya Pak? Iya, ditengoknya garis tanganku diciptakan Allah memang miskinlah aku selama-lamanya. Apa tandanya Pak? Ada bacaannya miskin. Tengok lagi, tengok. Tengok Bapak. Apa kaitannya pula garis tangan Tengok Bapak. Nggak ada kaitan itu. Ya, itulah dibuat Tuhan, dibuat Allah. Kau punya masalah, biar kau jadikan sholatmu tempat mengadu. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin. Minta tolonglah kamu dengan cara apa? Dengan sholat. Jangan minta tolong sama orang. Bohong Pak Kades, Pak Ibu carilah besok kan? Nggak mungkin tiap hari. Bu, datang lagi ya. Pak Kades bilang, kau aja kan, semalam pun kau, ini pun kau. Itu manusiawi. Tapi kalau Allah, makin sering kau datang minta sama aku, makin senang aku. Manusia, semakin datang kau tiap hari ke aku, mau aku membuka kau. Ada 4 rezeki yang mendatangkan kekayaan. Pertama, berikanlah hak harta kita kepada orang tua. Yang kedua, apa hak rezeki kalau dikasih makin kaya? Istri. Ada rezeki
Begitu saya kasih, nah diganti langsung. Nggak akan pernah miskin. Yang ketiga Pak Kades, mohon maaf, Bu, kalau mau pengen cepat kaya bukan sholat, sedekah. Apa kata ulama? Cari orang susah yang tak minta-minta. Jadi besok Pak Kades ada rezeki, datang Bapak di rumah warga Bapak, mana yang Bapak tengok memang susah, tapi nggak pernah ngurus surat miskin ke kantor lurah. Yang keempat tuh, Pak, mau pengen rezeki diganti Allah menyekolahkan anak. Takkan ada sejarahnya orang miskin menyekolahkan anak. Cek, tak ada. Orang yang betul loh, yang rajin sholat kadang-kadang makin susah dibuat Tuhan. Tapi yang tak sholat juga sehat, penyakit nggak ada, anaknya baik-baik, rumahnya bagus, keluarganya baik-baik. Itulah dibuat Tuhan, dibuat Allah. Kau punya masalah, biar kau jadikan sholatmu tempat mengadu. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin. Minta tolonglah kamu dengan cara apa? Dengan sholat. Jangan minta tolong sama orang. Mohon Bapak Ibu, apa kata ulama? Intarabtas su'ala yaghdab. Ketika kau minta sama Allah, maka Allah bahagia. Berbeda dengan manusia, semakin sering minta sama manusia, dia marah sama kita. Nggak usah bohong, Pak Kades, Pak Ibu carilah besok kan? Nggak mungkin tiap hari. Bu, datang lagi ya. Pak Kades bilang, kau aja semalam pun kau, ini pun kau. Itu manusiawi. Tapi kalau Allah, makin sering kau datang minta sama aku, makin senang aku. Manusia semakin datang kau tiap hari ke aku, mau aku yang membuka kau. Saya pribadi Bapak Ibu, kalau di mana makan ada anak remaja bawa gitar, dia bukan minta-minta Pak, dia menawarkan jasa. Hargai itu, paling bahagia itu. Oke, selamat malam semua Bapak Ibu. Mohon maaf mengganggu ketenangannya sebentar. Kami dari pengamen jalanan menyimbangkan sebuah lagu. Semoga menikmati makan Bapak Anda semua. Oke. Kasirati tumsi mulakati hogi mere jani usdan mere sate hogi magar kab न जाने ये बरसाते होगी मेरा दिल है प्यासा मेरा दिल अकेला. Punya nasinya jangan tekan sendoknya. Mere takdir itu nikal kisah menia meri mehbuba mere tafsir setu nikal kisah menia meri mehbuba meri mehbuba meri mehbuba meri mehbuba meri mehbuba meri mehbuba. Kasihlah 2.000. Dia kan bukan minta-minta, dia kan nawarkan jasa. Yang ngomong ini Bu, saya dengan istri saya menikah mengkuliahkan adik saya. Udah, saya belum menikah mengkuliahkan adik saya. Menikah saya 5 yang kami kuliahkan adik kami. 5. Nggak miskin Pak Kades. Dulu saya mohon maaf Bu, kuliah naik sepeda. Kenapa mohon maaf? Karena baru negara ini orangnya keras menyekolahkan anak. Susah dia tak berganti bajunya, asalkan anaknya sekolah jadi semua. Omakku tukang genjer, tukang genjer tiap hari makan genjer, pagi genjer, siang genjer. Tadi siang jumpa sama Polres Labuhan Batu, genjer lagi lemah, genjer lagi lemah. Datang Pak Kapolri, enak genjer ini Pak Ustaz, enak sama Bapak. Aku udah jijik gala, aku nengok genjer ini dulu lah. Kenapa? 13 tahun aku jual genjer, pagi genjer, siang genjer, malam genjer. Yang dimakan genjer, keluar genjer, tumbuh genjer, calon genjer. Genjer semua dimakannya lembek kayak genjer semua. Ini Muhammad jaga baik-baik. Ini kulahkan, makanya Muhammad ya. Begitu kami sarjana 5 orang, 1 S2. Ditengoknya foto kami menangis dia. Siapa lagi yakin omaknya Muhammad jual genjer? Ayahnya tukang sapam Pak, jaga malam sampai sekarang. Ayahku sapam, tapi anaknya 5 sarjana. Kenapa? Karena memang kata Allah, orang yang menyekolahkan takkan tertutup rezekinya. Makanya tengok kami bersyukur dia. Asalkan wirid orang, oh ya kau ya Allah kak, anak kakak ini. Iya. Berapa anak kakak? 6, 5 sarjana kak ya? Ya Alhamdulillah. Oh, semua di Medan kak? Semua di Medan. Oh, sama siapa orang di Medan? Sama abangnya. Oh, Tuhan datang omakku. Nggak terasa dia.
Udah 5 kali sarjana. Iya mak, sama mak nggak pernah memang terasa, sama aku yang terasa. Sama dia mana terasa, sama aku yang terasa sesak napas di medan sana. Nah, sholat. Yang selanjutnya, apa yang membuat sholat bernikmat? Biar ada hikmahnya. Pertama, istiqjal, jangan buru-buru. Di sini berapa rakaat tarawih Pak BK? 11. Apa yang mau dikejar? Lambat pun jangan. Lambat pun jangan. Ada yang lambat, ada yang kencang, ada yang baca Fatihah 1 napas, ada yang 2 napas, ada yang 3 napas, ada sampai tak bernapas. Sesak di tengah sholat. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya, lambat pun jangan. Allahu Akbar. Yang berlaku lamanya Tuhanku ya Allah. Kok kayak gini dimasukkan lagi tahun ini Tuhanku. Allah. Risikonya kalau imamnya lambat, 2 risiko makmum, suka menghayal dan suka menguap. Sekalian buat di situ. Yang boleh lambat dalam gerakan sholat kata ulama cuma 2 Pak. Pertama, lamakan ruku. Yang kedua, lamakan sujud. Lamakan ruku dan sujud pun kata ulama sholat sendiri, bukan berjamaah. Kalau sempat berjamaah lama ruku yang mulai gemuk-gemuk kayak kita, aku dah terasa. Tertarik sarap-sarap paha belakang kok lama ruku. Aku dah korban. Allahu Akbar. Subhana rabbil azim wa bihamdi. Subhana rabbil azim. Dicin pula celana subhana rabbil azim. Kok lama kali ya Allah. Apa yang dibaca ini? Mulai kok kayak gempa ya kok mulailah berkunang-kunang mata, berkunang-kunang. Mulailah kebas paha belakang dari pinggang sampai betis. Ya Allah, mata liar ditengoknya wak sebelah. Wak pun tengok orang kedua. Begitu bangkit sami Allah. Kok gelap pita. Gelap. Biru. Pita. Tak boleh. Yang kedua, lamakan sujud. Lamakan sujud pun Pak Imam bukan sholat berjamaah, sholat sendiri. Ada imam yang tak paham juga. Itu rukuk terakhir lamanya tak bangkit, heboh makmum di belakang. Aku pernah kejadian Bapak Ibu. Allah, subhanallah. Udah kubaca 3 kali. Kubaca doa sebanyak-banyaknya. Wah naik imamnya ini. Aku yang peka, itu imam yang belum bangkit. Kutunggu juga. Kurasa aku yang dari ini dah bangkit. Tapi kok lama kali ya? Bangkit aku duluan dulu. Ini pengalaman pribadi. Allah. Ku tengok sebelah kanan sujud semua. Ku tengok sebelah kiri masih sujud semua. Balik aku sujud diam-diam. Allahu Akbar. Yang sebelah aku dia yang baca. Aku ketawa dia. Aku kan tak tahu. Apalagi mama, kalau makmumnya lama bangkit dari sujud, ada yang heboh, nengok dari kiri, ngintip dari kiri. Ngomong pula, belum ngomong. Kawannya jawab, makasih kak, batal dia buat. Kok curhat pula orang itu situ. Yang kedua, apa yang menyebabkan sholat tidak menjadi nikmat? Kata ulama Pak yang kedua, yudafi'u akhbasani, menahan 2 hadas. Menahan buang air kecil, menahan buang angin. Gak akan nikmat sholat. Jujur Bu, nikmatkah sholat menahan buang angin Bu? Resah, gelisah, was-was. Dan kalau ingat Pak, saya 8 tahun penjaga masjid. Yang kuteliti, ada 3 ciri-ciri uak-uak nahan kentut waktu sholat. Ini penelitianku di dunia. Di dunia cuma aku yang meneliti. Biar tahu ini. Pertama, gerakan badan waktu ke kiri dan ke kanan. Kalau jumpa Bapak Ibu sholat orang kayak gitu, bergerak-gerak badannya kiri kanan, tolong agak menjauh. Biarkan waktu berjuang sampai titik darah terakhir. Karena orang yang menahan buang angin tak boleh dilawan arah anginnya. Kemana angin bertiup, di situ layar dikembang. Allah, pas kena sah ke kiri sah.
ke kanan anginnya, bawa ke kanan. Kalau anginnya berhenti di tengah, ciri-cirinya bahunya naik dua-dua. Itu anginnya di tengah. Itu penelitian itu. Yang kedua, ini yang paling nampak, ciri-ciri orang yang sedang menahan angin ketika sholat, rukuknya putus-putus. Orang yang rukuknya sempurna, nggak ada gangguan di perutnya, lurus pinggang dengan kepala. Allahu Akbar. Tapi orang yang sedang menahan angin, dipastikan rukuknya putus-putus. Kenapa? Karena ujung angin sudah di ujung. Itu yang dipertaruhkan. Jangan kasih rongga sedikit pun, karena itu yang paling menyakitkan. Allah jangan sampai. Allah sedikit. Allah sedikit lagi. Allah jangan sampai orangnya pula orangnya. Allah jangan sedikit lagi. Udah di ujung. Allah jangan sampai. Allah sedikit lagi. Anak-anak lewat, dah senggol pinggang waktu, pulang jauh. Setengah maju ke kanan, senggol lagi. Wajib buru-buru dalam Islam Bapak Ibu cuma 3. Wajib. Pertama, menikahkan anak. Jangan lebih lama pacaran daripada menikah. Muda-muda bakawinan, anak satu core-corean, nikah disanding-sandingkan, corenya di tengah jalan. Oi, mau mak ke cewek 5 tahun 5 bulan cerai. Mau apa? Kenapa? Karena sudah bosan dia masa pacaran. Begitu menikah udah cemburu, tinggal lepaskan. Zaman sekarang lagi musimnya. Makanya kalau ibu punya anak, jangan lama-lamakan kasih peluang pacaran. Cocoklah saya nikahkan. Macam mana cara Ustaz? Syaratnya kalau mau coba anak awak menikah, jangan terlalu banyak pilihan. Pertama Bu, husnul wajhi. Jangan cari terlalu cantik Pak. Cantik kali pun bini awak mahal biayanya. Alisnya saja cepet limpul sebelah 200-300. Cari perempuan yang gak ada alisnya, nampaknya roh halus. Dan ibu pun Bu, kalau mau cari laki, jangan cari ganteng kali, cemburu tiap hari. Jangan cari jelek kali, tak bisa tidur tiap malam hari. Oh, hancur kali ya bang. Cari yang sedang-sedang. Ibu, kalau ada anak ibu bawa calonnya, restui dia yang make, bukan kita yang make kok. Yang rugi pun nanti dia. Ini kadang-kadang dibawa calon ini orang yang Allahu Akbar. Hitamnya ya Allah. Gigi semua ya Allah. Kenapa Mak? Hitam kali loh ya Allah. Gak ada yang lain rupanya. Namanya cinta Mak. Walaupun cinta gelap kayak gini, kau bukalah mata kau. Mama khawatir loh nak. Udah ayah kau hitam, mama hitam. Kau bawa lagi anggota baru yang hitam. Yang mama takutkan nanti kita angkat tarik-tarikan kalau mati lampu. Entah mana bini kau, mana ayah kau tarik semua. Cari agak putih sikit. Gagal. Dibawa yang nomor 2. Ini mah Allahu Akbar, gemuknya ya Allah, nggak ada lehernya ya Allah. Nyatu kayak bahu kayak kudanil. Salah lagi. Coba lah. Terakhir si anak stres. Ini aja Mak. Kenapa? Semua salah rasa Mama. Gemuk salah, hitam salah, pendek salah. Jadi macam mana? Mama yang nyari. Macam mana kamu? Kayak Mama. Biar puas Mama. Kayak Mama. Biar puas Mama. Dapat dia orang Tanjung Merawah. Ini orangnya. Oh, macam mana orangnya Mak? Kayak Mama. Wataknya kayak Mama. Sifatnya kayak Mama. Semua kayak Mama. Tapi kau yang bilang carikan kayak Mama. Ini orangnya. Dah. Ya. Tanya ya kau. Di sini kena nih. Ya, udah dapat calonnya ya. Mana orangnya itu? Cantiknya. Ya. Siapa yang nyarikan? Kawan-kawan ngaji anak, kawan-kawan apa? Kawan-kawan Mama anak ngaji. Oh, macam mana sifatnya nak? Kayak Mama ya. Kayak Mama. Wataknya kayak Mama ya. Oh.
karakternya kayak mama ya. Sini kau sini. Cukup ayah yang korban kayak mama ayah. Jangan kena kau lagi. Udah 28 tahun tu tahan-tahankan kayak mama kau. Kok kau lanjutkan pula lagi pengorbanan. Gagal lagi. Semua tak cocok. Ya, benar. Yang kedua, yang wajib buru-buru dalam Islam menyelesaikan fardu kifayah. Tak boleh lama-lama. Itulah orang Islam. Saya yang pernah lihat langsung Aceh. Aceh itu Bapak Ibu meninggal habis maghrib, habis kisah kuburkan. Aceh pakai lampu. Kenapa? Biar jangan jadi fitnah. Mungkin ada yang sakit gula basah, kepotong kakinya. Kalau bermalam buat bangke, orang takziah. Apalagi perempuan makin lama dikuburkan makin hina mayat. Meninggal habis maghrib belum dikuburkan, anak kiri kanan baca Quran sampai lelahnya, terturunlah anak di dua-dua. Tengah malam tiba-tiba datang lakinya, dilangkai mayat istrinya. Terbangun anaknya, ya kenapa ya langkai mayat mama? Hah? Apa salah ayah sama mama? Apa salah mama sama ayah? Mama kau tak salah anak. Jadi kenapa ya langkai mayat mama? Kenapa ya langkai mayat mama? Apa salah mama ya? Nggak ada salah mama kau. Jadi mama kau pernah berwasiat waktu hidup, bang, kalau abang besok nikah lagi, langkahi dulu mayat. Sebelum dibawa besok ke pemakaman, langkahi dulu malam ini. Selesai wasiat. Yang ketiga, yang wajib buru-buru dalam Islam, apa Bapak Ibu? Mohon maaf, tak lain dan tak bukan adalah membayar utang. Ya Bu ya, jangan pula awak buat story makan di bakso Pak De, utangnya tak dibayar. Halo guys, kalian di mana? Di rumah? Mana main kayak kami lah. Utang tak dibayar, cepat limpul. Ada yang begitu. Pede pula buat story WA utang tak dibayar sama orang. Bayar teman-teman. Lalu yang selanjutnya, apa yang membuat sholat biar nikmat selain tak boleh buru-buru, mohon maaf izin, adalah tulul amal. Jangan suka melamun. Apa yang membuat kita suka melamun? Terlalu asyibah, terlalu kekenyangan. Ya nanti kalau puasa, buka puasa jangan ditelan semua Pak. Kolak masuk, risol masuk, cendol masuk, nasi masuk. Begitu habis sholat mulai bersandar. Allah. Sholat lah ya, diam kau dulu. Semua masuk, kolak masuk, cendol masuk, nasi masuk. Sholat tak kenyaman itu. Nabi enggak pernah sendawa sekalipun dalam sholat. Tak pernah. Kenapa? Karena Nabi tak pernah kekenyangan dalam sholat. Saya jujur kadang-kadang bawa mapak di masjid, gak ada malu bapak itu. Kadang-kadang memang gak ada lah ilmu. Sholat, Allah. Makan durian pula, memang kurang ajar kawan. Allah. Ada harus merokok lagi. Oh Tuhan, kau nafas buat dia. Allah. Di bawah batal, di atas tak batal. Aku yang pamit batal. Tumbuhkan waktu di situ. Jangan lagi gitu kita. Jangan terlalu kekenyangan. Kalau kekenyangan nak enak Pak, rukuk pun payah. Allah. Kalau pisang cuma loncat, Allah. Tarik orang itu. Nah, izin. Yang selanjutnya apa? Barulah Muhammad Ramadan akan tiba. Cuma saya sampaikan Bapak Ibu, ada ibadah sholat yang gak akan pernah diterima Allah kalau sifat hambanya pertama qati'ur rahim, memutuskan silaturahim. Tak ada gunanya itu Bu. Makanya awak sebelum mati sampaikan maaf. Ramadan akan tiba Pak Kades, sampaikan sama Kades. Gak usah banyak-banyak kata-kata maafnya. Kami dari desa beserta Pak Kades dan seluruh aparat kepala dusun, mohon maaf lahir dan batin, marhaban ya Ramadan. Silahkan. Gak usah pada banyak-banyak kata-katanya. Orang sekarang kalau minta maaf terlalu banyak kata-kata, tangan tak bisa bergerak, mulut tak bisa berucap, kaki tak bisa melangkah. Ku jawab di bawahnya, tolong berobat, Wak.
ini tanda-tanda kolesterol tinggi, bisa sebab stroke ringan. Kubilang, iyalah, tangan tak bergerak, mulut tak berucap, kaki tak melangkah. Apa nggak stroke namanya itu? Tak apa-apa cakap. Yang kedua Bu, kalau minta maaf, ini Bu Pak, kalau Ibu minta maaf, minta tolong Bu ya, jangan nangis dulu, ngomong dulu baru nangis. Karena ngomong aku tengok asal minta maaf asik nangis. Ya Allah. Sama nengok orang menangis, dia ikut menangis. Menangis dua-duanya. Udah menangis dua-dua, pulang ke rumah, ditanya anaknya di atas kereta. Udah jadi mama minta maaf, ala lupa lona antar lagi balik. Orang nangis saja kerjanya. Yang kedua, bentar lagi Ramadan. Jangan cuma rajin ke masjid, tapi mulai tahun rajinlah bersedekah ke masjid. Ketika orang bersedekah ke masjid, tengok-tengok. Kalau banyak yang tua, kasih yang lembut-lembut. Ongol-ongol. Jangan kasih kue lapis. Walaupun ibu tengok waktu makan kue lapis, Pak, jangan cakapi, biarkan dia berjuang sendiri. Itu mana habisnya? Koper kanan, koper kiri, kanan. Kalau lawak, yang kau lengket kali tepung kanjinya. Pernah aku tengok uak itu, tarik-tarikan tepung kanan. Ku cakapi, lekang-lekang, ya mama. Kayak kalau ibu pun masak kue lapis, janganlah banyak kali tepungnya Bu. Kasihan uak-uak ini, kasihan kami Muhammad. Diam waktu Muhammad. Yang kedua, Muhammad kasih sedekah yang terbaik. Apa itu? Sama tetangga. Orang dulu Bapak Ibu enak kali kalau sudah Ramadan. Kenapa? Tetangga kiri kanan tukar-tukar bukaan. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Bapak masih bukaan wah, masih bukaan. Makasih ya, iya. Cuma tetangga ini kadang-kadang ada perasaan. Piring awak pun nggak balik. Piring mama aku 5 nggak balik-balik. Coba dikasihlah. Makanya kata Nabi mu, idza tabaqtal maraqah fa aktsar ma'aha. Kata Nabi, Bapak Ibu, kalau kau masak sayuran banyakkan kuahnya. Kalau tak sanggup ngasih isinya, banyakkan kuahnya dari isinya. Bukan tak boleh Muhammad ngasih isinya, jangan pula ngasih kuahnya saja. Kalau ibu masak kolak pisang, pisangnya satu sisir, kuahnya satu dandang. Masukkan ke ranteng pakai centong, banyakkan pandannya. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Ada apa Sri? Iya kami lagi masak Kak. Oh rajin kalau aku masak ya. Iya Kak. Ya ambil kakak tulah centong di dapur, di kulit-kulitnya. Mana pisangnya? Ternyata apa pandan semua, mencret uak. Sadarlah engkau wahai insan, walau hartamu berpasir intan, harta dan benda tidakkan kekal, ilmu dan amal yang menjadi bekal di samping dirimu tiap saat, mengiringmu ke liang lahat. Bila engkau telah menutup mata, harta bendamu sudah pasti tinggal. Selain hanya jasa dan amal, bila napas tinggalkan badan, tinggallah jasad tidak bernyawa. Hanya kapas dan kain kapan serta amal yang dibawa. Lagu-lagu orang dulu tuh nasihatnya dalam. Bukan kayak orang sekarang tembak. Malah kala kena waktu ku kecil ku sentil rupanya pensil. Cerita lagu lain. Lagu yang ku bawa itu lagu-lagu El Suraya.
ibu-ibu Nahid cocok dikembangkan itu. Sekali-sekali Pak Kades buat dulu Muhammad perlombaan lagu gamus kasidah. Ini kalau bahasa orang-orang Melayu kita ini kadang-kadang lupa dengan tradisi kita. Lihat tengok. Maka izin Bapak Ibu. Yang kedua apa Bapak Ibu? Membuka air. Gugurlah pahala kita semua. Makanya Bu, Bapak minta maaf punya masa lalu, tutuplah rapat-rapat. Saya jujur Pak Kades, kita sebagai public figure Muhammad yang dikenal orang, Bapak Kades saya penceramah, jujur istri kami yang tahu siapa kami. Makanya ku bawa biniku malam ini Bu, kurang pede aku ceramah Pak Kades. Kenapa? Tahu dia siapa aku sebenarnya. Cakap mana? Cakap kau pun begitu. Mau tanya menengok aku sekarang. Tutuplah rapat-rapat. Ibu pun jangan suka curhat sama anak. Ibu lah yang tahu siapa bapak sebenarnya. Jangan ceritakan kemana-mana. Apa rupanya Ustaz efek seorang istri curhat kepada anak tentang suaminya? Efeknya cuma satu, menghilangkan rasa simpatis anak terhadap ayahnya. Makanya macam mana pun bapak tutup walaupun menyakitkan. Mak, ya, ayah baik, baik kan ayah. Pandai ngaji Mak, jangan kau tanya. Sampai sekarang belum pernah memakai gaya kau ngaji dia tahu. Ajan Mak, Allahu Akbar. Ajan kau tanya nak waktu kau lahir nak dipanggil bidan ayah kau. Pak tolong ajankan Pak, dia tahu kau nak bukan kau yang diajankan ayah kau, mama yang diajankan ayah kau, salah kuping dia tahu kau. Udah ajan ayah kau, kau kan lahir malam takbiran, maka ayah kau pun bukan ajan takbiran, dia Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Takbiran dia kelewatan 3 kali. Coba tutup semua itu. Ya udah. Maka perempuan sekarang berantem sikit buat status. Kalau ku tahunya begini sakitnya menikah denganmu, takkan pernah ku pilih kau menjadi imamku. Tapi apa boleh buat, sudah lahir 2 anak dari rahimku. Ini yang ku berjuangkan dalam hidupku. Kalau cintaku tak berbekas untukmu, jangan pernah kau merasa ku tunggu. Kaulah segala yang membuat masalah dalam hidupku. Yang merasa aja ya guys. Pak Bu, semua kita punya masalah. Siapa yang tak punya masalah di sini? Ada masalah ya aja, belum dapat jodohnya. Resah. Udah berapa umur? 30. Oh, belum ada ya? Belum. Resah. Yang udah menikah. Pertanyaan yang paling menyakitkan. Udah berapa anak? Awak belum dikasih Allah anak. Oh, udah berapa tahun, Wak? Kami udah 8 tahun, Wak. Udah 8 tahun. Udah berobat kalian? Udah, Wak. Siapa yang salah? Nggak ada yang salah, Wak. Baik-baik dua-dua, Wak. Oh, gemuk-gemuk kali kalian ya. Iya Wak, tua ini ya Allah Rabbi. Udah berobat kalian, udah berkusuk, bolak-balik kayak berkusuk loh Wak. Macam-macam, peran perak udah, kelumpang udah, sintis udah, batang kuis udah, pangkam udah. Oh banyak tukang kusuk kalian, banyak Wak. Udah 10 tukang kusuk kami Wak. Apa hasilnya? Makanya aku heran Wak. Kami datang berkusuk biar cepat punya anak. Tukang kusuk yang beranak semua Wak. Kami belum beranak loh Wak. Apa yang salah Wak? Oh. Ke dokter udah, Wak. Apa hasilnya? Katanya Pak itulah Wak, sering-sering makan toge lah, makanya kami kita makan toge. Udah 8 bulan Wak, pagi toge, siang toge, malam toge. Lama-lama laki udah kayak toge loh Wak, kepala kecil, badan kembang, kaki kuncup, pas kayak toge Wak. Semua punya masalah. Makanya mohon maaf Bu, hidup ini jalani, bukan berhenti apa yang buat kita dalam masalah. Ada pula memang punya anak, anaknya sumber masalah. Pak Kades, asli bermasalah anak. Ketahuan mencuri, masuk polsek. Pak Kades yang dibawa. Tolonglah Pak Kades. Pak Kades lagi. Udah dikeluarkan mencuri gas. Pak Kades. Macam Pak Kades lakinya. Baru minta tolong Pak Kades. Anaknya enggak terusnya. Kades yang disalahkan. Anaknya sumber masalah. Semua kita punya masalah. Maka bahagialah kita Bu, dengan sholatlah semua masalah kita tuntas. Mudah bermanfaat. Hari ini jangan tinggalkan sholat karena urusan dunia. Kita ada yang tua, ada yang muda, ada yang harus meninggal dunia dengan seketika tanpa sakit apa-apa. Ada yang sakit, belum juga saatnya Allah cabut nyawanya. Makanya hari ini manfaatkanlah dengan kebaikan. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma hab lana, Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wallahu wa sallama alaihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu minkum. Bapak Ibu hadirin sekalian, alhamdulillah telah kita ikuti bersama Tuhan yang luar biasa mengubah jiwa kita. Semoga apa yang Ustaz Akhil sampaikan dapat kita terapkan dan kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari agar senantiasa kita menjadi manusia yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Dengan berakhirnya doa, maka berakhir pula rangkaian acara peringatan Isra Mi'raj pada malam hari ini. Kami sebagai pengantar acara mengaturkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kata yang kurang berkenan. Jalan-jalan beli kebaya, tidak lupa memberi makanan. Demikian acara kita. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum